Nah, biasanya yang takut itu kepengen apa namanya begini. Dia sebenarnya sudah benar langkah-langkahnya, tapi masih ditarik ke zikir nafas jasadiyah dan zikir nafas kolbi, masih ketarik ke situ biasanya. Nah, sehingga mau naik tangga lebih tinggi lagi itu agak ada semacam kecemasan karena akan banyak kehilangan. Nah, terutama kehilangan. Hati-hati zikir nafas. Kamu akan banyak kehilangan. Maksudnya sebenarnya kehilangan itu kehilangan yang indah ya. Tauhid, kefanaan, kebenaran itu nggak bisa kita ikhtiarkan. Maksudnya begini, Mas Jawahir tidak mungkin mengenal Allah, mustahil. Mas Jawahir itu siapa sih mengenal Allah? Nggak bisa. Tetapi Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada Mas Jawahir. Ya beda loh ya. Beda. Nah, jadi tauhid nggak pernah bisa kamu gapai. Tauhid itu hadiah dari Allah. Mas Jawahir tidak pernah bisa mengenal Allah, tetapi Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada Mas Jawahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Baik, sebelum kita memulai ngaji panduannya hari ini, kita lanjutkan. Akan saya sampaikan sedikit informasi dari admin Tasawuf Indonesia. Sekali lagi, di bulan November ini, khusus bulan November tahun 2025 ini, setiap pembelian buku panduan praktis zikir nafas akan mendapatkan gratis electronic book, berupa pemecahan masalah secara sufi dan resep herbal dan sehat ala sufi. Nah, bagi yang masih kebingungan bagaimana cara membelinya, bisa menghubungi admin di kolom deskripsi atau cukup komentar di bawah. Ya. Baik, kita lanjutkan ngajinya hari ini. Ya. Baik, silahkan yang sudah memegang bukunya ya, silahkan dibuka halaman 12 ya. Nah, ditulis Mas halaman 12. Ya, masih di halaman 12, di thumbnail aja di pojok kiri bawah ya. Saya perbesar lagi. Ya, di video dikasih juga halaman 12 gitu, sini, yang besar gitu. Nah, sekarang kita halaman 12 di paragraf kedua ya. Lebih lanjut ya, buku ini yakni buku panduan praktis zikir nafas ini ya, menjelaskan manfaat zikir nafas yang melampaui sekedar aspek materi dan psikologis, merambah ke perjalanan spiritual yang indah gitu. Jadi kalau Mas Jawahir lihat zikir nafas kan 5 level. Iya. Nah, di level jasadiyah itu kita akan banyak mendapatkan manfaat secara fisik ya. Misalnya bisa jadi ya, saya tidak mengatakan itu pasti demikian ya. Bisa jadi misalnya yang punya problem asma bisa berkurang dengan latihan zikir nafas secara rutin yang jasadiyah ya, yang level 1 itu. Lalu misalnya ada problem sesak nafas ya, atau bahkan bisa meningkatkan sistem imun. Jika seseorang berlatih zikir nafas jasadiyah ya, secara rutin, secara disiplin. Hanya begini, kan terjebaknya kan begitu memang. Saya cerita begini nih. Lalu teman-teman itu zikir, fokusnya malah ke situ. Niatnya malah yang penting sembuh asma saya. Itu sebenarnya kalau disebut salah itu tidak, tetapi nanti akan menghambat proses berikutnya. Kan ada 5 level toh. Jadi ada zikir nafas jasadiyah, terus zikir nafas kolbiyah. Itu nanti 5 level. Ada naik sampai zikir nafas fana. Nah, kalau terhenti di tujuan-tujuan fisik, maka nanti mau naik ke zikir nafas nafsiyah, ruhiyah, fana itu akan kesulitan karena di sana nggak boleh ada keinginan kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah terjebak sejak awal tujuannya begitu, itu jadi kesulitan Mas. Kalau sejak awal itu sudah terpatri itu tujuannya material kayak gitu. Misalnya manfaat psikologis ya, manfaat psikologis itu juga material. Misalnya manfaat psikologis biar nggak marah-marah, biar nggak cemas, biar nggak emosian gitu. Itu sebenarnya salah satu itu bentuk dari ketidakterimaan diri sebenarnya ya. Kalau kita mau masuk ke dimensi yang lebih dalam. Makanya maksudnya begini loh Mas Jawahir.
Karena itu masuk di dimensi lebih dalam, kita jangan menghakimi orang kalau gitu berarti keliru, itu enggak. Salah itu enggak, tapi menghambat itu. Nah, padahal nanti tujuan dari zikir nafas itu pada akhirnya kan seperti saya tulis di paling belakang itu, inilah hadiah terindah dari zikir nafas, hening, suwung, dan fana. Nah, itu nanti ke situnya yang susah. Kalau terjebaknya di makanya saya sebut melampaui sekedar aspek materi dan psikologis ya. Melampaui. Merambah ke perjalanan spiritual yang indah. Tapi perjalanan spiritual indah itu banyak yang takut, Mas. Benar, banyak yang takut. Maka ada beberapa testimoni, nanti mungkin suatu ketika bisa kita baca ya. Beberapa yang ngomong itu ketika mau masuk ke zikir nafas nafsi ada ketakutan di sana. Karena itu kayak kehilangan diri. Kehilangan aku itu menakutkan, Mas. Bisa menakutkan gitu. Bisa ya. Dia nggak semua, tapi ada. Ya nggak semua, dan ada yang takut memang ketika mau masuk ke level yang lebih dalam. Nah, biasanya yang takut itu kepengen begini. Dia sebenarnya sudah benar langkah-langkahnya, tapi masih ditarik ke zikir nafas jasadiyah dan zikir nafas qalbi, masih ketarik ke situ biasanya. Nah, sehingga mau naik tangga lebih tinggi lagi itu agak ada semacam kecemasan karena akan banyak kehilangan. Nah, terutama kehilangan rasa aku itu. Nah, itu bisa jadi hook juga. Hati-hati zikir nafas. Kamu akan banyak kehilangan. Maksudnya sebenarnya kehilangan itu kehilangan yang indah ya. Bukan kehilangan yang menakutkan. Kehilangan itu menakutkan kalau akunya masih kental. Nah, terlalu merasa memiliki itu semua ya? Ya, bahkan nanti itu ya, kalau perjalanan zikir nafas itu mengapa menakutkan? Karena pada akhirnya memang kita harus menghilangkan rasa aku itu. Rasa aku. Ya. Walaupun istilah menghilangkan sendiri tidak tepat, karena nggak mungkin gitu. Nggak hilang, cuma jadi jernih gitu. Tapi biar bahasanya itu lebih mudah dipahami. Nah, itu gitu ya maksudnya. Jadi maksudnya kehilangan di situ bukan wah nanti aku kehilangan ini, enggak. Makanya sih dikatakan gitu, Pak. Melampaui sekadar aspek materi dan psikologis. Iya, itu. Materi psikologis cuma sekadar aja. Ya itu sekedar, dan itu sebenarnya nggak harus diminta ya akan terjadi. Maksudnya lebih mungkin terjadi itu, Mas. Misalnya Mas Jawir latihan zikir nafas jasadiyah. Mau Mas Jawir minta lebih sehat atau nggak sehat ya insya Allah lebih sehat gitu. Iya, lebih sehat ya, bukan selalu sehat. Ya. Lebih sehat. Nah, jadi itu sekedar, makanya saya selalu minta nggak usah ingin gitu, itu nanti otomatis. Kayak kita itu gini loh. Kalau orang makan makanan gizi seimbang atau berhati-hati di dalam makan, itu kan nggak usah diminta, kan otomatis dia akan cenderung lebih sehat ya. Iya, itu jelas. Iya, kan otomatis, kan masih nggak usah diminta sebenarnya. Tanpa diniati ya kan otomatis. Gitu. Nah, sayangnya kita malah fokus ke situ. Padahal itu adalah konsekuensi yang logis saja. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, tentu saja zikir nafas dapat memberikan ketenangan pikiran. Nah, itu tentu saja. Masa tak tulisi dapat ya. Enggak tak tulisi selalu. Tentu saja zikir nafas dapat memberikan ketenangan pikiran, mengurangi stres, meningkatkan perhatian. Maksudnya meningkatkan perhatian itu Mas Jawir, jadi kalau belajar itu lebih fokus, bukan fokus apa ya? Ya, bisa dikatakan lebih fokus, lebih rileks mungkin ya, Pak? Lebih rileks, lebih konsentrasi bisa sih. Cuma konsentrasinya itu bukan konsentrasi yang menyakitkan. Bukan jadi sepaneng bahasanya. Iya, bukan jadi sepaneng, tapi menjadi lebih perhatian itu sebenarnya gitu, Mas. Hati. Kalau di sini ya makanya saya lebih senang menggunakan kata perhatian kan daripada fokus. Iya. Ya, karena kalau perhatian itu hati sebenarnya. Kalau fokus itu kan di sini. Nah, kalau perhatian itu sebenarnya fokus, tapi fokusnya dimensi kolbu gitu loh. Nah, ini agak susah dipahami. Ya mungkin bahasanya gitu lah. Bahasanya gitu ya. Jadi perhatian itu bukan pikiran, bukan. Kalau pikir kan di sini. Kalau hati di sini. Makanya orang perhatian tuh nggak begini. Nggak mengkerut. Nggak mengkerut. Kalau mengkerut berarti dia bukan perhati. Berarti belum menggunakan hati itu. Jadi istilahnya sebenarnya lebih mudah meningkatkan rasa cinta gitu loh. Mas Jawir sekarang kalau mencintai ilmu, misalnya Mas Jawir kan sedang mendalami tentang metode penelitian fenomenologi kan. Nah, Mas Jawir seneng kan? Karena seneng itu jadi nikmat ya. Nikmat. Nah, itu namanya perhatian, Mas. Dan Mas Jawir betul-betul belajarnya itu sungguh-sungguh gitu. Orang mengiranya itu konsentrasi. Padahal itu perhatian.
Jadi sebenarnya perhatian sama konsentrasi itu beda, Mas. Apa gini, Pak? Kalau perhatian itu lebih tulus mungkin lah bahasanya. Ya, jadi ada aspek cintanya di dalam. Ya, jadi coba bedakan ya, Mas Jawahir suruh mengerjakan sesuatu yang Mas Jawahir cintai. Misalnya Mas Jawahir Ini terpaksa. seneng misalnya menyirami bunga mawar. Tapi yang mendorong kan seneng. Waktu menyirami kan begitu nikmat, mindful. Ya saya sebenarnya juga istilah mindful juga nggak kurang gini ya. nyaman ya mungkin. Maksudnya kurang nyaman karena main itu kadang-kadang terus dimaknani mikir itu. Padahal mungkin maksudnya nggak gitu loh ya. Mungkin maksudnya dulu yang orang-orang membuat terminologi mindfulness itu mungkin nggak begitu. Cuma kita itu jadi main itu di sini. Makanya banyak orang belajar mindfulness itu malah ininya berkerut-kerut. Malah jadi tegang. Yang paling tepat bahasa Indonesia memang perhatian. Cuma perhatian itu ya terus sekarang bergeser. Yang saya kalau guru-guru, ini pas hari guru ini, pas kita podcast ini, pas podcast ini. Ya selamat hari guru ya, semoga guru-guru berbahagia semua. Terutama guru sejati, guru diri kita sendiri. Nah, jadi kalau guru-guru bilang perhatikan itu kan gini, sebenarnya nyuruh perhatikan itu sebenarnya sama, kurang lebih sama dengan cintai. Gitu. Bukan fokus. Oh iya, Mas, jadi salah tangkap ya? Ya, salah tangkap. Jadi beda Mas ya, perhatian sama ya cuma nama bahasa ya. Bahasa itu ya menjebak itu. Bahasa itu ya memang sering menjebak. Yang salah tapi sudah kaprah itu ya sudah dikoreksi menjadi sangat sulit. Ya kita bisanya ya begini ini, mengingatkan gitu lah. Jadi perhatian bisa meningkatkan perhatian. Jadi lebih mudah mencintai gitu. Bahkan memperbaiki kesehatan fisik. Itu bisa dan itu sebenarnya tadi konsekuensi logis saja. Jangan nggak usah diminta gitu. Kalau Mas Jawahir senang olahraga, senang ini mencintai olahraga, mencintai makanan sehat gitu. Mas Jawahir kan melakukan itu sebenarnya bukan demi apa-apa. Wong melakukan aja sudah senang. Misalnya jogging lah saya kan senang jogging. Jogging itu kan indah, enak. Jogging sendiri itu sudah enak gitu. Jadi saya tidak perlu tujuan untuk sehat untuk jogging gitu loh, maksudnya ya mudeng ya. Nah, karena saya itu merasakan jogging itu enak, saya tidak perlu tujuan apa-apa sebenarnya. Karena di dalam jogging itu sendiri ya sudah enak. Gitu. Ya seperti pertanyaan kemarin Sabtu itu. Manfaat spiritual. Ya, gitu. Perjalanan spiritual. Ya itu sudah manfaat. Itu enak. Nah, jadi kalau kita misalnya melakukan sesuatu, membaca buku atau begini ini, belajar kayak gini. Kalau dasarnya sudah cinta, itu namanya perhatian. Nah, jadi itu yang luar biasa. Jadi nggak perlu tujuan apa-apa. Maksudnya, makanya seringkali orang guru-guru spiritual itu selalu berhati-hati ketika murid itu memiliki cita-cita. Itu bukan disalahkan, tetapi akan berhati-hati. Karena jangan-jangan dia itu hanya senang dengan cita-citanya, tetapi dia stres dalam prosesnya. Oh iya. Nah itu akan menderita. Padahal kalau proses cintai, ya cita-cita itu jalan sendiri nanti. Iya kan otomatis. Misalnya orang senang baca nih. Ya saya itu alhamdulillah dari kecil kan senang baca. Ya dari kecil ya saya sudah sering cerita sama Mas Jawahir ya. Saya kelas 4 SD itu sudah senang baca terjemahan Ihya Ulumuddin. Kelas 4 SD itu. Ya waktu itu ya saya nggak ada tujuan apa-apa. Baca itu seneng gitu. Ya jadi saya baca itu sudah seneng. Jadi nggak ada biar nanti pinter gitu nggak. Ya udah. Ya coba teman-teman ya. Kalau lihat podcast kayak gini, itu sudah seneng duluan apa enggak kan? Kan sebenarnya entah kalau seseorang misalnya saya membaca dengan sukacita. Lah kan nggak usah jaluk pinter, kan otomatis pinter. Ya emang nggak usah terlalu fokus. Nah itu sebenarnya perbedaan ya, banyak perbedaan orang yang terlalu fokus kepada hasil dan orang yang mencintai setiap atau mencintai momen gini kalau bahasa spiritual sekarang ya, atau mencintai apa yang sedang terjadi. Nah itu mencintai perjalanan. Ya kalau terlalu fokus ke masa depan, untuk fokus mencintai hari ini itu susah karena mesti akan lam-lamen cara wong Jawa. Lam-lamen apa ya? Mikir-mikir wah ini cek hasil apa enggak, apa ini hasil apa, dan bahkan seringkali yang kayak gitu itu justru malah susah berhasilnya. Karena apa? Karena dia stres. Kalau stres hormon ya terus orang stres itu cirinya Mas gampang lelah. Gampang lelah. Capek. Ya bukan capek fisik aja. Ya coba Mas ini mumpung masih muda ya, perhatikan suatu aktivitas harian yang
Kalau orang lain capek, Mas Jawair nggak capek. Aktivitas positif ya. Nah, disitulah sebenarnya berkah Allah itu muncul. Di aktivitas itu. Misalnya Mas Jawair, kalau teman-teman itu ngedit video stres. Coba Mas Jawair kalau ngedit video kok bahagia. Di dalam proses sendiri itu sudah enak gitu. Iya, berarti itu berkah Allah di situ. Nek gulai gitu. Tapi kalau itu stres itu disuruh ini stres. Karena pikirannya kan kita itu sering terjebak ya di hasil ya. Misalnya Mas Jawair ngedit video. Kan pikirannya ini nanti ada yang nonton apa enggak, nanti subscribe apa enggak, bukunya ada yang beli apa enggak. Ya coba kalau kayak gitu. Kan gampang capek mesti. Capek sih. Ya, gampang capek. Ya itu terus istilahnya mengalir. Kita itu hidup ya harus mengalir. Kayak wong wudu. Makanya wudu itu pakai air itu simbol hakikatnya adalah bahwa kita ini hidup itu mengalirlah seperti air gitu. Bukan terbawa arus loh, mengalir. Mengalir seperti air, seperti air. Atau kadang-kadang kalau air nggak ada ya jadi debu. Kan pakai tayamum kan, pakai debu. Jadi hidup itu ya harus rendah hati gitu. Nah, rendah hati itu gini, kita itu hamba yang tidak bisa memastikan hasil. Lalu kita rendah hati nggih ya Allah, kula isone nggih ngeten. Maksudnya saya bisanya hanya berusaha seperti ini. Makanya terus di dalam puncaknya itu kan gini. Dalam hadis itu Mas. Rasulullah pernah ngendiko, nggak ada orang masuk surga karena amalnya. Kan nggak ada kata Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasul, ya termasuk aku. Lalu kok kenapa orang masuk surga? Karena itu rahmatnya Allah. Itu kerendah hatian Mas, itu jadi debu namanya. Makanya orang tayamum itu jadi debu itu maksudnya begitu. Jadilah debu. Jadilah tanah. Kematian ego maksudnya. Tanah itu kan kematian ya, kan kembali ke tanah itu. Nah, itu ya. Ya baik. Ini saya karena pengen hari ini pandulurnya selesai Mas, nanti agak panjang nggak masalah. Namun manfaat sejati terletak pada transformasinya terhadap kesadaran. Makanya kemarin itu manfaat, saya selalu bilang manfaat sejatinya itu sebenarnya di dalam, kalau kita mau nyebut manfaat ya, itu adalah di dalam transformasi kesadaran dari nafas amarah kalau bahasa level nafas ya, sampai ke nafas kamilah, yaitu itu perjalanan. Perjalanan dzikir nafas itu sebenarnya menuju ke sana, atau kalau istilah di sini di buku dzikir nafas ini menuju kefanaan, kesadaran tentang fana sebenarnya di situ. Dzikir nafas membantu kita melepaskan keterikatan pada hasil dan label dualistik seperti senang susah atau menang kalah yang seringkali menjadi sumber penderitaan. Ya tadi ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi sebenarnya dzikir nafas itu membantu kita untuk nggak terikat pada hasil. Makanya kalau di dalam dzikir nafas sendiri kita sudah terikat pada hasil, lah itu sudah gagal, sudah terhambat sejak awal, Mas. Nah ini loh paradoksnya itu begitu. Kan kita dzikir nafas membantu kita melepaskan keterikatan terhadap hasil. Lalu tiba-tiba kita dzikir nafas, terikat pada hasil biar asmanya sembuh. Terikat pada hasil biar zikirnya lancar. Terikat pada hasil tentang statusnya, status sosialnya, karirnya. Loh berarti kan wes salah. Ya bukan salah ya, saya kalau nyebut salah itu takutnya teman-teman keliru tombol gitu. Padahal saya nyebut salah itu bukan salah secara syariat gitu. Maksudnya akan menghambat gitu loh. Ya kan memang membantu melepaskan keterikatan pada hasil, kok malah kamu dzikir nafas terikat pada hasil kan? Malah tujuanmu keliru gitu. Ya paradoks itu. Ya itu paradoks ya. Ia membantu kita melihat bahwa kebahagiaan bukanlah akibat dari suatu pencapaian. Kebahagiaan adalah sebab dari suatu pencapaian, sebuah kondisi internal yang senantiasa ada. Jadi gini, tadi sudah saya dulu sudah buat podcast beberapa minggu lalu. Kan kita sering merasa begini Mas, aku bahagia jika mendapatkan. Nah jadi mendapatkan itu harus awal gitu loh. Mas Jawair jurnalnya diupload, nah baru aku bahagia. Nah kan sekarang sedang berikhtiar merevisi jurnal agar bisa diterbitkan ya. Diterbitkan apa istilahnya? Ya, dipublikasikan. Dipublikasikan ya. Nah, Mas Jawair kan seringnya merasa begini, kalau jurnalku sudah dipublis, aku bahagia. Padahal kewalik, Mas. Mas Jawair bahagialah. Nanti jurnalnya lebih mudah terpublis gitu. Maksudnya bahagia waktu revisi waktu itu bahagia gitu loh maksudnya. Nah, kan kadang-kadang fokusnya kan ke hasilnya. Nah, karena fokusnya ke hasilnya jadinya ya
Wah, kemana-mana Rai ini duntel-buntel gitu. Kalian nggak tahu nggak Rai duntel? Iya. Wih, sedih, bingung. Akhirnya apa? Bingung nggak mau ngelakuin apa-apa juga. Nggak ada yang selesai malah. Iya malah nggak selesai. Biasanya begitu. Makanya coba lihat selalu itu kalau teman-teman kurang percaya, lihat orang-orang yang hidupnya sukses lahir batin ya, bukan hanya sukses lahiriah. Coba mungkin teman-teman punya orang semacam itu ya, contoh semacam itu, coba telusuri bagaimana mereka berusaha. Mesti waktu berusaha senyum mereka. Mesti pas berusaha itu pasti rileks. Rileks itu bukan gak tenanan loh. Salah lagi. Rileks itu bukan gak tenanan. Nah, bukan gak sungguh-sungguh gitu. Nah, coba perhatikan. Mereka akan berikhtiar dengan senyum, akan berikhtiar dengan sukacita gitu loh, Mas. Nah, itu perhatikan aja. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu prasyarat kesuksesan, bukan kesuksesan menjadi prasyarat kebahagiaan. Nah, gitu, itu wali ya. Itu kebalik. Nah, manfaat terdalam adalah realisasi akan tauhid. Nah, ini loh, itu kan yo sakjane yang paling penting itu kan la ilaha illallah itu. Jadi, relasi terdalam adalah tauhid, kesadaran akan keesaan di mana kita melihat bahwa aku, kamu dan dia adalah kekosongan dan keheningan yang sama. Tidak lagi melabeli aku, kamu. Aku kompetitormu, kamu kompetitorku, aku lawanmu, kamu musuhku. Ya enggak begitu lagi. Sehingga orang ya biasanya orang memahami tauhid kan fokusnya ke Allah ya, menyatukan Allah, mengesakan Allah. Itu ya sebenarnya bingungi juga. Bukan tauhidnya bingungi ya. Konsep semacam itu. Yang disebut satu itu apa coba? Apakah angka? Apakah Allah itu satu terus ngejejer satu gitu? Padahal kalau Allah kamu materialkan seperti itu berarti sudah dibagi sudah di setengah. Iya kan? Oh, lalu apa yang disebut? Sebenarnya perjalanan menuju konsep tauhid itu kalau lebih terasa, kita mengesahkan Allah itu lebih terasa ketika kita melampaui diri, Mas. Saat seperti itu memang satu tok. Memang akan ada fenomena kesadaran tentang tauhid itu. Tapi itu bukan kesadaran intelektual. Saya berani bilang begini ya, tauhid tidak mungkin bisa dirasakan melalui tidak mungkin bisa dirasakan di dalam dimensi intelektual. Bahwa intelektual membantu kita bertauhid itu yes. Betul, yeah, memang menuju ke sana, makanya disuruh tadabbur, kita tafakur. Tetapi rasanya tauhid itu tidak di intelektual, Mas. Kalau di intelektual ya masih mikir itu berarti kamu. Dan kalau mikir mesti dualitas. Iya. Contoh dualitas yang nggak ada habis-habisnya. Itu dualitas yang nggak ada habis-habisnya. Itu dualitas karena pakai ilmu kalam. Ilmu kalam misalnya Jabariyah dan Qadariyah. Dan itu mesti dualitas. Misalnya orang Jabariyah. Jabariyah kan kuwabeh pokoknya manusia nggak punya peran apa-apa lah. Semuanya Allah saja. Nanti suatu ketika dia ada dorongan kepengen ikhtiar juga. Nanti dualitas muncul saat seperti itu loh. Tapi aku kok ya kudu ikhtiar ya. Saya makan kok harus nyari gitu. Tapi orang Jabariyah, orang Qadariyah juga begitu. Nanti ketika dia menyadari suatu ketika dia mentok, aku ya ora iso ya. Adalah aku wis ikhtiar ya. Nah, kan itu nanti kan selalu dualitas. Makanya tauhid, belajar tauhid ini beda loh ya. Belajar tauhid bisa lewat ilmu kalam. Belajar tauhid bisa lewat ilmu filsafat. Beda, bisa Mas, bisa loh ya. Belajarnya loh ya. Belajar tauhid bisa lewat intelektual. Nah, metodenya itu bisa. Bisa melalui metode intelektual atau kalau di khasanah keilmuan Islam ada ilmu kalam, ada kalau di ilmu ada ilmu filsafat gitu. Kamu bisa belajar tauhid melalui ilmu kalam, ilmu filsafat. Tetapi kamu tidak bisa merasakan tauhid, merasakan tauhid di dalam benak intelektual kita. Nggak bisa. Karena kalau di intelektual, kalau di itu selalu dualitas, gitu. Selalu nggak bisa satu gitu loh. Nah itu kalau di dalam zikir nafas ini sudah mulai masuk ke zikir nafas ruhiyah. Sudah mulai masuk ke zikir nafas fana. Itu sudah sebenarnya itu kan membimbing sebenarnya aja keliru. Misalnya saya nyebut ini akan membimbing Anda ke zikir nafas fana, itu sebenarnya hakikatnya keliru. Walaupun syariatnya saya terpaksa mengatakan begitu. Tapi hakikatnya enggak. Karena sebenarnya tauhid Mas ya, kefanaan tauhid itu nggak bisa kita ikhtiarkan. Ini
nanti jadi hook juga. Tauhid, kefanaan, kebenaran itu nggak bisa kita ikhtiarkan. Maksudnya begini, Mas Jawahir tidak mungkin mengenal Allah, mustahil. Mas Jawahir itu siapa sih mengenal Allah? Nggak bisa. Tetapi Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada Mas Jawahir. Ya beda loh ya. Beda. Nah, jadi tauhid nggak pernah bisa kamu gapai. Tauhid itu hadiah dari Allah. Mas Jawahir tidak pernah bisa mengenal Allah, tetapi Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada Mas Jawahir. Kalau Mas Jawahir mengenal Allah kan intelektual, upaya, dan itu nggak bisa. Karena setiap orang berupaya sebenarnya dia sedang masuk ke ranah intelektual. Di situ pasti hanya upaya terus. Tetapi nanti hasilnya hadiah. Hasilnya itu hadiah, Mas. Ya itu ya. Jadi nanti cirinya, dan kalau mau mencirikan ya, ini kita itu tauhidnya gimana sih? Mas Jawahir kalau lihat alam semesta itu merasa gimana ini? Makanya di sini saya tulis, orang bertauhid itu melihat aku itu orang pertama, kamu orang kedua, dan dia orang ketiga. Itu bisa orang, bisa makhluk, bisa alam ya. Itu adalah kekosongan dan keheningan yang sama, meleburkan label dan persepsi yang memecah belah. Kan kalau orang mempersepsi, kalau dipersepsi ini baik, ini jelek, ini baik, ini jelek. Makanya nanti kalau di zikir nafas kolbiyah, kita akan belajar. Kalau di kolbiyah itu masih bisa belajar. Belajar untuk menerima. Menerima yang diterima itu apa? Yang diterima persepsi kita sendiri. Yang menimbulkan emosi itu loh. Menerima kesedihan, menerima kemarahan, menerima kekecewaan, menerima kegaduhan. Makanya kalau mau riyadhah setiap hari, itu nanti riyadhahnya caranya menerima. Jadi misalnya Mas Jawahir, pas lagi asik gitu, tiba-tiba ponaan Mas Jawahir datang. Mas Jawahir kalau masih berada di dalam dualitas marah. Jangan ganggu om gitu. Nah, tapi kalau orang sudah di dunia dualitas, yang datang siapapun sama. Kalau orang sudah melampaui dunia dualitas ya nggak masalah. Kegaduhan di luar tidak akan menghilangkan keheningan di dalam. Nah, sehingga kemarin saya sampaikan tuh Mas Jawahir. Jika sunyi, heninglah di dalam kesunyian. Jika gaduh, heninglah di dalam kegaduhan juga kemarin gitu. Pada akhirnya, ini kita selesaikan ya Mas Jawahir. Tujuan dari semua ini adalah kefanaan yang mendamaikan dengan kedamaian yang hakiki. Ini adalah puncak perjalanan spiritual, yakni sebuah kondisi di mana ego terpisah. Ego yang terpisah mulai luruh, menyadari ungkapan yang indah bahwa kamu tidak bisa memiliki yang terbatas, kamu hanya bisa larut di dalamnya. Atau dalam makna tadi Mas, Mas Jawahir nggak bisa mengenal Allah. Tetapi jika Mas Jawahir penuh rendah hati, Allah akan memperkenalkan dirinya kepada Mas Jawahir. Mas Jawahir nggak bisa memiliki yang tak terbatas. Mas Jawahir hanya bisa larut. Ya, hanya bisa larut. Dilarutkan sebenarnya lebih tepatnya. Sebenarnya Mas Jawahir hanya bisa dilarutkan olehnya di dalamnya. Kefanaan di sini bukanlah kehampaan yang menakutkan. Nah ini tadi yang saya maksud di awal tadi Mas. Orang itu kadang-kadang memaknai fana, memaknai kehilangan. Itu sebenarnya sudah takut duluan gitu. Padahal kan kalau hakikat, ini hakikat ya. Kemarin sempat saya buat status itu Mas. Manusia itu tidak pernah kehilangan apa-apa. Karena manusia itu hakikatnya nggak punya apa-apa gitu. Iya. Jadi Mas Jawahir nggak pernah kehilangan apa-apa. Karena Mas Jawahir sebenarnya tidak pernah memiliki apa-apa. Sebenarnya jadi bukan hilang Mas, kesadaran baru gitu loh. Kan hilang itu kan sesuatu yang ada lalu hilang kan gitu. Padahal sebenarnya nggak ada ya, karena memang dari awalnya nggak gitu. Nah, ketakutannya di situ tadi. Jadi orang itu takut karena rumongson itu milikku. Lalu sekarang diambil. Padahal bukan sesuatunya hilang. Yang hilang itu rasa memilikinya. Nah, disitulah zikir nafas yang tadi ada yang menceritakan ketika mau masuk ke dimensi nafsiyah, di dimensi ruhiyah, di dimensi fana itu jadi kayak ketakutan. Ketakutan kehilangan. Padahal itu bukan bendanya yang hilang. Tetapi rasa memilikinya yang kendor itu. Nah itu sebenarnya gitu ya. Kefanaan di sini bukanlah kehampaan yang menakutkan, melainkan penyerahan total, penyalaan total diri kepada realitas agung. Ya dibaliknya kalau sing duwe itu maksudnya. Kan yang punya Allah. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah runtuhnya semua nilai dan label.
Makanya biasakan ya Mas, kalau ada sebuah peristiwa, nggak usah dilabeli baik dan buruk. Label baik dan buruk hanya berlaku saat itu, tapi besok kita nggak tahu. Misalnya Mas Jawair neng dalan, di jalan lalu Mas Jawair misalnya ya bukan Mas Jawair lah. Misalnya ada orang di jalan terus jatuh. Iya, lihat orang jatuh. Nah, atau bukan, ini orangnya jatuh nih misalnya. Itu buruk saat itu memang. Ya itu otomatis ego akan bilang itu buruk. Tetapi rohani jangan biarkan itu mempengaruhi rohani kita. Jadi belum tentu jatuh itu buruk. Nah, belum tentu. Ya kita kan nggak tahu sebenarnya. Ya makanya dulu kan saya sering cerita ada kiai dihadiahi kuda oleh santrinya. Kiai itu tidak melihat itu baik dan buruk. Ternyata bener kan, paginya kudanya hilang. Waktu kudanya hilang, Pak Kiai juga nggak melihat baik dan buruk. Nah, ketika kudanya kembali membawa kuda yang lain, Pak Kiai juga nggak melihat itu baik dan buruk juga. Ketika anaknya jatuh dari kuda, Pak Kiai juga nggak melihat baik dan buruk. Maksudnya bukan egonya ya. Yang melakukan itu tuh rohani. Kalau ego itu tetap baik buruk, Mas. Karena itu sudah sifat. Jadi kalau kita itu masih pakai ego, otomatis label muncul. Tetapi yang disebut runtuh semua nilai dan label, di mana senang susah, sukses gagal, miskin kaya, semuanya melebur dalam kesatuan yang mendalam. Jadi yang maksudnya itu adalah fenomena rohaniyah gitu. Itu fenomena rohaniyah. Dalam kefanaan ini tidak ada lagi perlawanan terhadap hidup. Tidak ada lagi keinginan untuk mengontrol apa yang tidak bisa dikontrol. Ya kalau yang masih bisa dikontrol nggak apa-apa. Tapi harus sadar bahwa terlalu banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya gini, Mas Jawair ini kira-kira nanti siang kan mau ngaji nih sama saya itu. Kira-kira makan apa? Nggak tahu. Nah, kita mungkin bisa kontrol ya Mas ya. Oh nanti mau makan bakso misalnya kan bisa nih. Tetapi ngono tenan apa enggak? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Nanti dilarang di tempat ngaji disugati nasi gandul khas Pati misalnya. Nah kan gak jadi bakso kan? Ya maksudnya yang bisa dikontrol ya silahkan dikontrol, nggak apa-apa, itu kan hadiah dari Allah juga. Jadi kamu itu bisa mengontrol pun itu sebenarnya ya itu kehendak Allah juga. Jadi ya nggak apa mengontrol itu. Cuma di dalam fenomena rohaninya jangan merasa keakuan itu terlalu kuat gitu ya Bang. Ya. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang hakiki, kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi eksternal, kedamaian yang berasal dari kesadaran penuh akan keesaan ya, dan tauhid. Buku ini berupaya membimbing pembaca menuju ke kedamaian abadi itu, sebuah kepulangan yang membebaskan jiwa. Jadi kalau kedamaian karena itu tuh damainya abadi, Mas. Nek seneng nggak abadi. Tapi kalau bahagia itu abadi. Karena kalau seneng susah itu sifat pikiran. Dan sifat pikiran itu pasang surut. Sifat pikiran itu dualitas itu. Tapi kalau sifatnya sifat dari rohani itu keabadian, dia melipat waktu, melampaui waktu, itu sifat rohani ya. Jadi kalau ada orang aku kemarin bahagia sekarang enggak, itu sebenarnya enggak, itu seneng, bukan keluar dari realitas. Melalui eksplorasi mendalam tentang nafas, zikir dan kesadaran. Nah, ini kan buku ini kan isinya itu ya. Isinya ya tentang nafas, tentang zikir dan tentang level nafas atau kesadaran. Buku ini bertujuan memberdayakan pembaca agar tidak hanya memahami hakikat, bukan hanya memahami, tetapi juga mengalaminya secara langsung. Lain jadi buku juga. Ya, jadi pembaca tidak hanya memahami hakikat, tetapi juga mengalaminya secara langsung, menemukan jalan pulang menuju kedamaian dan kebahagiaan yang telah ada di dalam diri mereka sejak awal. Memang sejak awalnya kita tuh sudah begitu. Nah, buku itu sebenarnya begitu. Alhamdulillah ini pendahuluannya selesai. Ya, insya Allah nanti di podcast yang akan datang kita akan masuk ke bab selanjutnya tentang hakikat nafas. Saya kira begitu Mas Jawair. Terima kasih. Ya. Baik, kawan suhu dimanapun Anda berada, kali ini pendahuluan telah kita selesaikan bersama. Silahkan bagi yang merasa masih bingung atau masih ada rasa mengganjal, boleh komentar di kolom komentar. Insya Allah akan kami baca satu persatu. Dan saya berikan informasi lagi, untuk pembelian buku Zikir Nafas pada bulan November tahun 2025 ini akan mendapatkan gratis pemecahan masalah secara sufi
dan resep herbal ala resep sufi dalam bentuk elektronik book. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.